Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini aku akan ngebahas tentang manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau yang biasa kita sebut elektromagnetik. Tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat atau sama seperti radiasi. Oleh karena tidak memerlukan media perambatan, gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Setelah kita mengetahui apa itu gelombang elektromagnetik, sekarang kita akan membahas pengertian radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Selanjutnya, apa sih sifat gelombang elektromagnetik? Bentuk gelombang elektromagnetik hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya. Namun, pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet. Yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dapat disimpulkan, sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memerlukan media rambat. Yang kedua, termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal. Yang ketiga, tidak membawa massa namun membawa energi. Yang keempat, energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Yang kelima, medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Yang keenam, memiliki momentum. Dan yang terakhir adalah dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Selanjutnya adalah spektrum elektromagnetik. Di sini aku akan menampilkan sebuah gambar yang dimana gambar itu akan aku jelaskan tanpa aku taruh di PPT-nya ya. Gelombang elektromagnetik meliputi cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lain-lain. Berbagai gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini yang memberikan gambaran mengenai jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik yang biasanya berhubungan dengan berbagai interval frekuensi dan panjang gelombang. Interval ini sering tidak terdefinisikan secara benar dan kadang-kadang tumpang tindih. Misalnya, gelombang elektromagnetik yang kira-kira 0,1 nm biasanya disebut sinar X, tetapi jika gelombang ini berasal dari radioaktivitas nuklir disebut sinar gamma. Mata manusia peka terhadap radiasi atau gelombang elektromagnetik dari kira-kira 400 hingga 700 nanometer. Suatu jangka yang disebut cahaya tampak gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sedikit kurang dari gelombang cahaya tampak disebut sinar ultraviolet yang umumnya berasal dari matahari, dan gelombang dengan panjang gelombang yang sedikit lebih panjang daripada gelombang cahaya tampak disebut gelombang inframerah. Tidak ada batas pada panjang gelombang elektromagnetik. Dengan kata lain, semua panjang gelombang atau frekuensi secara teoritis itu adalah mungkin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam manfaat gelombang elektromagnetik. Di sini ada yang tahu nggak sih manfaat gelombang elektromagnetik itu apa? Yuk kita bahas. Perbedaan pada panjang gelombang berbagai jenis gelombang elektromagnetik sangat penting. Seperti kita ketahui, perilaku gelombang sangat bergantung pada ukuran relatif panjang gelombang. Oleh karena perbedaan panjang gelombang yang menyebabkan perbedaan perilaku tiap jenis gelombang, gelombang elektromagnetik dimanfaatkan secara luas
dengan tujuan pemanfaatan yang berbeda-beda tergantung jenis gelombangnya. Selain itu, panjang gelombang dan frekuensi juga penting dalam menentukan jenis interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan materi. Berikut ini berbagai manfaat yang berasal dari berbagai jenis gelombang elektromagnetik. Manfaat yang pertama yaitu menghasilkan sinar X. Memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi dapat dengan mudah menembus banyak bahan yang tak tertembus oleh gelombang cahaya dengan frekuensi lebih rendah yang diserap oleh bahan tersebut. Sinar X dipakai dokter untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang untuk mendiagnosa pasien. Berkat adanya sinar X, dokter tidak dapat melihat organ dalam tubuh pasien tanpa perlu melakukan pembedahan. Selain itu, sinar X juga dipakai di bandara penerbangan untuk melihat isi tas atau koper penumpang tanpa harus membukanya, sehingga proses antrian dapat berlangsung dengan cepat. Manfaat yang kedua yaitu gelombang mikro. Memiliki panjang gelombang yang berorde beberapa sentimeter dan frekuensi yang mendekati frekuensi resonansi alami molekul air dalam zat padat dan cairan. Dengan demikian, gelombang mikro dapat dengan mudah diserap oleh molekul air dalam makanan, yang merupakan mekanisme pemanasan dalam pemanggang gelombang mikro, contohnya adalah oven dan microwave. Manfaat yang ketiga adalah sebagai sinar inframerah. Tidak dapat dilihat, namun dapat dideteksi di atas spektrum cahaya merah yang biasanya dipakai untuk memindahkan satu bentuk energi yang tidak terlalu besar. Sinar inframerah dipakai pada konsol BIM atau berbagai jenis remote sehingga pengguna tidak memerlukan media kabel untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi. Manfaat selanjutnya adalah gelombang radio. Memiliki rentang yang cukup besar, gelombang radio dimanfaatkan guna mentransmisikan sinyal untuk jarak yang sangat jauh yang tidak bisa dicapai oleh gelombang inframerah. Akan tetapi, besar energi yang ditransmisikan tidak sebesar yang dapat ditransmisikan oleh gelombang inframerah. Gelombang radio dipakai oleh stasiun TV, radio, dan lainnya untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Selain itu, gelombang radio dipakai oleh radar untuk memberitahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi. Gelombang radio juga dipakai untuk pencitraan satelit ke bumi untuk membuat peta 3 dimensi. Oke, itu dia pembahasannya. Sekian dulu dari aku. Mohon maaf kalau banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.